Baik kita lanjutkan ke PHP programming, salah satu teknologi atau bahasa yang dipakai untuk membangun atau melakukan server-side scripting. Jadi ketika kita bicara terkait dengan apa itu PHP, itu adalah sebuah recursive query dari sebuah bahasa, yaitu adalah PHP is a PHP hypertext processing. Ya, jadi seperti halnya GNU is not Unix gitu ya. Nah, ini adalah sebuah open source general purpose scripting language gitu ya, yang memang dia dibangun untuk general purpose tapi punya fokus khusus untuk web development karena dia bisa di-embed ke dalam sebuah HTML. Nanti kita akan lihat proses embeddingnya, bukan embedding AI ya. Nah, yang menarik dari sini adalah sebenarnya dia seperti halnya client side, sebuah scripting language yang running di dalam server gitu ya, tidak di client seperti JavaScript gitu ya, dan dia bisa membangkitkan atau mengenerate gitu ya HTML yang nantinya akan dikirimkan ke klien. Dan ini sebagai alternatif teknologi pada waktu itu dibanding dengan CGI yang menggunakan compiled language atau ya Common Gateway Interface untuk mengenerate sebuah dynamic web pages. Nah, ketika kita lihat di sini adalah mulai dari PHP versi 2 dan sekarang yang menarik adalah PHP versi 8 di mana sudah ada banyak optimization untuk JIT, just in time compilers, untuk nge-boost yang namanya performance dan juga membuat memory management dan memory usage lebih efisien. Nah, ketika kita lihat di sini sebenarnya mulai dari 5 PHP itu punya fitur OO tapi sama dengan JavaScript. Hal itu tidak menjadi kewajiban untuk digunakan ketika Anda membangun seperti sebuah web applications, tidak seperti halnya kalau kita bicara Java ataupun bahasa-bahasa yang lebih restriktif ya. Jadi Anda bisa menggunakan non OOP ataupun non OOP. Apa yang bisa dilakukan oleh PHP? PHP bisa melakukan apapun, anything gitu ya. Nah, ini kan kita bicara tadi ada sebuah server lagi ya, dan dia merupakan alternatif dari CGI. Oke. Nah, salah satu fiturnya ada nge-generate content, nge-send, receive cookies dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa prominent tools gitu ya, atau web applications yang bisa dimanfaatkan gitu ya untuk menggunakan PHP. Kita bisa lihat di sini Facebook. Nah, tapi kita lihat Facebook ini adalah menggunakan certain varian dari PHP gitu ya, hip hop namanya, yang dikompil gitu ya. Lalu ada Flickr, Wikipedia dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kita bisa lihat ini adalah seperti halnya HTML dokumen, tapi ada satu tag ya. Nah, ini. Nah, jadi nanti kalau kita punya sebuah index.html kita ubah menjadi index PHP, maka dengan HTTPD gitu ya, maka tag ini akan dieksekusi oleh interpreter bahasa PHP atau Zen gitu, yang outputnya adalah sebuah teks ini, dan ini nanti menjadi HTML keseluruhan. Tentunya tidak ada lagi yang isu yang saya lingkar merah ini, tidak ada, tapi adalah sebuah teks seperti ini. Anda juga bisa melakukan hello.php gitu ya, karena dia kalau Anda tulisnya adalah hello.html maka ini akan keluar, tapi kalau Anda tulis hello.php maka Zen interpreter akan menginterpretasi yang namanya bagian dari kode PHP ini menjadi output sebagai di bawah ini. Tapi kami tidak terlalu menyarankan untuk melakukan inline PHP seperti ini karena maintainability-nya nanti akan membuat tantangan tersendiri buat para developer. Ini other examples, teman-teman kalau ingin melihat ada sebuah HTTP user agent dari browser di print ke layar seperti ini. Kalau Anda bisa punya program kurang lebih seperti ini. If ini adalah menggunakan Microsoft Internet Explorer, maka di print seperti ini. Nah, outputnya akan ada yang ada di bawah berikut. Beberapa mode kita bisa saja bilang seperti ini. Jadi ada sebuah PHP code gini, terus ada sebuah HTML script yang akan muncul bergantung nanti adalah bagaimana kondisi user agent di sini. Jadi ini sebuah program PHP gitu ya, yang akan memunculkan apakah satu yang akan muncul ataukah dua yang akan muncul bergantung dari user agent dari browser yang mengaksesnya. Tapi sekali lagi ini semua runningnya bukan di browser, tapi runningnya adalah di server side. Contoh yang lain ketika melakukan form, kemarin kita bicara tentang form evaluation atau form processing, Anda bisa punya yang namanya handling seperti ini. Ini berarti adalah program di servernya ya, yang nanti akan menghandle yang namanya post
request. Nah, ada dua variabel di sini. Kita bisa nama dan age. Nah, nanti kita bisa punya program HTML seperti ini. Hi, kita lakukan yang namanya ambil namanya, ambil age-nya. Tapi kalau teman-teman bingung kenapa ada ini adalah sebuah cara untuk memastikan bahwa kita tidak menerima data gitu ya, atau karakter encoding kalau barangkali untuk menyebabkan yang namanya cross-site scripting ataupun any content injections ya. Jadi ini dipastikan bahwa kalau ada konten lalu ya dipaksa semuanya menjadi karakter atau dipaksa semuanya menjadi integer itu. Tapi yang penting di sini adalah kalian mengambil variabel post itu bagaimana caranya ini. Oke. Ketika kita melihat language overview ya, begini cara teman-teman mendefinisikan program. Bisa tanda tanya PHP atau tanda tanya. Kalau komentar ada beberapa format dan semua statement akan di ending sama titik koma. Nah, ini yang menarik, tipe di dalam data PHP. PHP menggunakan tipe yang dinamik seperti halnya JavaScript yang kita pernah pelajari, tapi type sistemnya itu bukan lagi menggunakan ducking tapi juggling ya. Jadi caranya adalah dia ngejagal tipe dengan sebuah sequence tertentu, tapi dia tidak mencoba mencocokkan sebuah operasi itu ke dalam tipe seperti halnya yang dilakukan sama JavaScript. Ada tipe yang namanya scalar, yaitu atau literal ya, mirip boolean, integer, float, double, and string. Lalu ada yang namanya compound type, itu array dan object, itu adalah sebuah compound type. Jadi mereka memisahkan antara array dan object gitu ya. Lalu ada special type, yaitu adalah resource dan null. Jadi sama ya, null is type here. Jadi kalau resources nanti contohnya adalah terkait dengan connection, database, connection to file system, and so on and so forth. Lalu ada pseudo types, contohnya kita bicara adalah number, nah itu adalah integer dan float ya. Sebagai contoh berikut, ini adalah boolean. Yang kedua adalah sebuah string, Anda pakai yang namanya single quote juga tetap string. Terus 12 ini adalah integers. Nah, kita bisa cek nih, get able itu berarti ngecek apakah able ini tipenya apa, string itu tipenya apa. Oke. Lalu is integer, ngetes apakah ini integer. Jika ini adalah sebuah integer, maka saya akan increment dia dengan 4. Oke. Ini juga berarti ngecek apakah ini adalah sebuah string. Kalau iya sebuah string, maka di print stringnya apa. Begitulah contoh simple gitu ya, dengan bagaimana mendealing dengan tipe di PHP. Tipe berikutnya adalah array gitu ya. Sebenarnya array di sini adalah key maps ya. Jadi adalah value, ada keys, dan ini biasanya akan dipakai untuk merepresentasikan array, list, hash table, dictionary, collection, and so on and so forth. Ya. Array value can be either array or trees or anything ya. Basically it's like an object gitu ya. Dan multidimensional array itu juga bisa dibuat. Jadi kalau kemarin kita bicara di Java script itu adalah even object is like an associative array. Nah, di sini benar array itu adalah hanya associative array saja, tapi objek itu adalah tipe yang lain nantinya. Contoh, kita bisa konstruk sebuah array dengan cara seperti ini. Ini adalah array dengan dua elemen, di mana key yang pertama adalah foo, yang kedua adalah 12. Nah, Anda bisa ekstraksi seperti ini. Jadi kalau Anda bilang, loh kan ini associative array ya. Ya sebenarnya kalau kita bicara array sesungguhnya itu kan kita bicara ininya selalu indeks ya. Tidak mungkin kita punya sebuah string sebagai ID. Nah ini beda ya, kalau di sini bisa. Nah lalu Anda bisa mendefinisikan seperti ini. Oke, array is some array, gini ya, di mana array itu adalah sebuah array seperti ini. Jadi ini adalah jadinya nanti akan ada sebuah two-dimensional array, dan kita bisa lihat di sini ada elemen sum array ini adalah array lagi gitu ya. Jadi ada indeksnya 6, indeksnya 13, indeksnya adalah A. Itu ya. Jadi itu dimensional array. Anda bisa melakukan deklarasi array dengan cara seperti ini. A sama dengan 43, lalu 32, 56, B sama dengan 12. Nah, ini sebenarnya sama dengan ketika A kita posisikan dengan indeks 5, maka 32 adalah indeks 6, 56 adalah indeks 7. Oke, secara otomatis, secara implisit mereka akan memberikan indeks setelah dari angka 5 itu apa.
dalam proses melakukan array access, ini contoh melakukan array access tadi kita sudah berikan. Dan kalau Anda mau melakukan penambahan array, Anda bisa saja ini adalah array dan langsung di-assign sebuah elemen, maka otomatis dia akan menjadi elemen baru di akhir dari array tersebut. Kalau Anda ingin tahu bahwa sebuah array itu berapa panjangnya, maka bisa menggunakan kata count. Kalau Anda mengakses sebuah associative array, Anda bisa saja. Jadi kalau kita bicara lihat array aksesnya sama, cuman yang berbeda adalah key-nya itu apakah dia sebuah nama atau alamat atau dia sebuah indeks seperti halnya array biasa. Array initialization bisa dilakukan dengan cara begini: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini kita bisa bilang bahwa ini adalah elemen ke 0. Tapi kalau Anda nggak suka Senin itu adalah 1, Anda bisa bilang 1 adalah Senin, habis itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka dia akan gitu. Atau Anda bisa declare sebagai associative array. Anda tentukan Monday itu adalah month, Tuesday itu adalah Jew, Wednesday itu adalah Wed, and so on and so forth. Ini cara kita melakukan inisialisasi. Melakukan array access, tadi kita bicara, ini ada sebuah array yang isinya key-nya provinsi, lalu ada array lagi two dimensional yang isinya adalah sebuah nama-nama kota yang ada di provinsi tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Jadi Anda bisa bilang Jawa Barat elemen pertama apa, gitu ya. Elemen ke 0 apa, gitu ya. And so on and so forth. Anda bisa melakukan iterasi gini ya. Dengan cara seperti ini, Ambu panggil adalah dari 0 sampai len, maka saya print ini panjangnya. Tapi kamu harus tahu bahwa tidak selalu harus kontigu begini ya. Karena bisa saja indeksnya 0, 1A gitu ya. Jadi menggunakan operasi seperti ini rada berbahaya. Karena kamu mengasumsikan bahwa array-nya selalu kontigu dan selalu menggunakan indeks. Jadi kalau mau, tapi bagaimana kalau array kita bebas merdeka? Maka cara yang safe adalah seperti ini. For each days adalah nama array-nya. Saya mau nge-mapping dia menjadi key, jadi ada sebuah lambda A yang ngomong key sama value, closure sorry. Nah lalu saya akan melakukan iterasi for each key value ini. Nah dengan cara seperti ini, regardless apakah dia ID, apakah integer, string, atau dia campuran, kita bisa melakukan traversal terhadap sebuah elemen dari array yang kita punya. Cukup untuk array, kita lanjut ke tipe berikutnya yaitu function. Function kita declare adalah sebuah function f gitu ya, dengan sebuah parameter lalu ada statement. Nanti function akan memiliki sebuah parameter value dan kita bisa saja parameter dari sebuah function itu adalah sebuah reference gitu ya. Jadi bukan value-nya tapi reference-nya, atau return dari sebuah function itu adalah sebuah reference seperti ini. Nah, kita juga bisa punya yang namanya dynamic function parameter. Nah, ini kita akan lihat. Nah, contohnya adalah, jadi kita punya sebuah string yang menunjukkan nama dari sebuah fungsi, lalu kita melakukan pemanggilan secara on the fly. Jadi kita bilang bahwa argumen dari fungsi tersebut ada berapa, dan ini adalah argumen fungsi pertama seperti apa, argumen fungsi kedua seperti apa, and so on and so forth. Nah, ini adalah dynamic parameter access gitu ya, sehingga kalau kita mau lakukan iterasi, kita lebih mudah untuk melakukan pengaksesan terhadap parameter-parameter dari fungsi yang kita mau operasikan ya. Kadang-kadang kan kita pengen punya fungsi, kalau mahasiswa fungsi bayarnya begini, kalau dosen fungsi bayarnya begini, kalau dia adalah pegawai fungsi bayarnya begini. Nah, jadi kondisi itu akan menentukan fungsi mana yang dipanggil. Jadi bukan lalu di dalam fungsinya ada if analisis kasus, bukan, tapi fungsinya yang dipanggil sesuai dengan role dari orang tersebut. Kalau perlu diperhatikan, ada yang namanya variable scope. Oke, nanti ada variable scope, ada static variable, ada dynamic function call, and so on and so forth. Jadi kita harus tahu bahwa sebuah variable, kalau kita bicara echo global name and seperti ini. Nah, oke, by default itu begitu kita mendeklar itu jadi global variable gitu ya. Walaupun di best practice keamanan selalu kita saya pribadi menyarankan bahwa global variable itu si HTTPD atau di PHP interpreter itu di disable saja. Oke, jadi kita bisa punya sebuah global name, habis itu assignment. Nah, ini hidup dia. Oke, di across functions, across ability. Lalu ada static variable. Nah, ini store variable yang hidup di dalam sebuah fungsi. Lalu ada dynamic function call, tadi yang saya ceritakan adalah kita mengeksekusi sebuah
fungsi secara dynamic gitu ya, dengan menyimpan yang namanya fungsi name itu jadi variabel lalu memanggil dia seperti ini. Jadi mirip dengan yang terjadi di JavaScript gitu ya. Anda bisa menggunakan nama variabel sebagai nama fungsi untuk dynamic function call. Ini contohnya, kita punya print bold gitu ya, kita bicara print ini the line is not bold, kita bicara the line is bold, terus kita kasih BR gitu ya. Nah ini kan kita bicara cara kita manggil gitu ya, membuat sebuah line itu menjadi kita bisa punya bahwa print bold. Nah print bold ini adalah manggil sebuah fungsi yang namanya print dengan sebuah karakteristik tertentu. Tapi kita bisa mengimplementasikan hal yang serupa dengan cara yang sedikit berbeda gitu ya. Kita punya teks dan kita bilang teks itu adalah seperti ini. Jadi kita masukkan teks, keluarnya teks gitu ya. Lalu kita bisa panggil print gitu ya. Perhatikan di sini, di yang sebelumnya print itu merupakan bagian daripada fungsi print bold. Ini kalau kita bicara make bold itu sebenarnya tidak ada print. Jadi kita bisa punya print lalu dimanggil sebuah make, jadi kayak fungsi yang memanggil fungsi seperti itu. Nah, kali teman-teman bisa melakukan seperti itu. Nah ini yang dynamic function call itu ya. Oke, jadi ini bisa jadi seperti ini juga. Kalian punya strip commas gitu ya. Terus kita punya sebuah my number 10.000. Kita bicara bahwa strip comma my number bla 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 bla. Terus habis itu kamu bilang bahwa print my number. Nah ini harapannya kita bilang di sini adalah yang diubah adalah referensinya. Jadi teks ini my number ini sudah lagi tidak berubah, tidak punya yang namanya tadi thousand parameters gitu ya, karena dia argumennya dipas secara reference bukan sebagai value. Contoh yang lain kalian teman-teman juga bisa seperti ini. Anda punya fungsi yang namanya use color dan kita bisa lihat nanti kalau colornya begini maka diganti begini, kalau enggak colornya di set jadi seperti ini. Jadi kita ingin punya dua rows yang secara bergantian dia warnanya beda-beda antara 00FF00 atau CCFFCC. Nah ini adalah. Nah nanti kita bisa lihat di sini. Dia akan melakukan kan dari 0 sampai 10 dia bilang pertama warnanya apa colornya. Habis itu kamu print. Setelah itu kamu masuk lagi use colornya akan flip kan dari yang ini turun ke sini. Nanti dari sini turun yang ke sini. Dari sini balik lagi turun ke sini dan sehingga warnanya bergantian. Nah ini Anda punya cara memanggil behavior sebuah fungsi yang berbeda-beda tapi fungsinya satu. Tapi ada kemungkinan kita itu punya sebuah variabel gitu ya, atau sebuah pemanggilan fungsi yang bergantung dari sebuah kondisi fungsi mana yang kita panggil. Jadi fungsi, kalau yang tadi fungsinya sama, kalau yang ini kita punya dua fungsi yang namanya write or write bold. Nah kita akan bilang pada waktu kondisi seperti ini, perhatikan ya, yang di sini saya akan manggil yang namanya $my function, which is di sini adalah $my function, artinya adalah manggil write hello. Lalu yang kedua $my function kita ganti write bold, terus saya panggil lagi, berarti yang ini adalah manggil. Jadi kita bisa memasukkan nama fungsi atau string gitu ya ke dalam sebuah variabel, terus men-treat itu sebagai sebuah function name, sehingga behavior dari my function itu akan berbeda bergantung di titik mana. Oke, ini sangat handy kalau kita punya sebuah function closure gitu yang behaviornya bisa berubah bergantung dari rule orang atau bergantung dari kondisi gitu ya. Tapi kita manggilnya tetap sama. Kita lanjutkan untuk objek. Nah ini baru ada di PHP 5 gitu ya. Jadi caranya adalah kita melihat bahwa treat SMW as a reference and handle. Kita harus lihat di sini. Jadi mirip dengan Java gitu ya. Jadi it's not really a copy object, copy constructor seperti halnya yang ada di JavaScript, tapi mereka punya class base punya. Oke. Karena ada referensi. Ini sebagai contoh kita mendefinisikan the class foo yang punya function yang namanya do foo. Oke, kamu instantiate yang namanya objek ini bar, objek dari foo dengan nama bar, lalu Anda panggil fungsi atau method dari bar itu, which is itu do foo. Oke, which is simple.
Nah, di resources itu ada special variable yang holding reference ke external sources. Nah, tadi saya bilang ini contohnya database lah, file server lah, network dan lain sebagainya. Ini use by special function. Ini kita bicara hold special handlers to open a files, database connections, image file, and so on and so forth. Ini sebagai contoh, $link ini adalah sebagai resources, kalian merupakan koneksi MySQL gitu ya, ke database. Lalu kita bisa lihat lagi contohnya adalah mana? Null itu adalah sebuah tipe yang value-nya gitu ya. Nah, hanya satu, yaitu adalah null ya. Dan kapan null ini terjadi? Karena ketika sebuah variabel di-assign null, ketika sebuah variabel belum di-assign anything, atau sebuah variabel itu di-unset, maka dia adalah null. Jadi kalau kalian compare di JavaScript, ketika sebuah variabel belum didefinisi, belum di-assign, maka dia statusnya undefined. Tipe berikutnya adalah tadi pseudo type. Kalau kita bicara mix, maka kita bicara parameter itu may accept multiple but necessary several type ya. Kalau number tadi bilang integer atau float, kalau kita bicara kita bisa saja some functions gitu ya, itu accept yang namanya user defined callback functions. Jadi bukan hanya return sebagai callback, kamu bisa bilang bahwa kalau fungsi ini dipanggil habis itu gini tolong panggil callbacknya seperti itu. Nah, ini untuk bikin reaktif application akan sangat useful. Ini topik yang paling menarik yaitu type di sini. Oke, jadi kita nggak punya di sini adalah tidak membutuhkan yang namanya explicit dari type definition. Tipenya punya kecenderungan adalah dynamic gitu ya, dan loosely type, jadi dynamic loosely type gitu ya. Kita bicara ada $var become a string ya, even integer value is then the sense $var it become an integer. Jadi kita bisa lihat $var itu bisa dengan mudah berubah jadi string atau integer bergantung dia isinya apa. Ini sebagai contoh, kita punya string yang namanya 0, itu berarti dia string gitu ya. Begitu dia di-assign 2, maka sekarang akan menjadi 2 karena operasinya adalah operasi di increment 2. Kalau kita bicara $foo ditambah 13, maka dia akan menjadi floating, tidak lagi integer, tidak jadi ASCII. Karena apa? Dia dijagel ke integer karena yang ditambahkan, yang dioperasikan adalah sebuah integer. Ketika kita bilang foo sama dengan 5 ditambah 10 little biggies, maka hasilnya adalah integer. Karena apa? Ini integer dilakukan penambahan. Oke. Hal yang serupa juga sama dengan di bawahnya. Nah, kalau kalian cek apakah 10 integer, kamu bisa panggil seperti ini, berarti dia integer, atau kamu mengcasting bahwa $foo itu dicasting dengan integer, maka di casting dengan boolean, maka hasilnya adalah boolean. Oke. Itu hal yang simple. Variable by default itu adalah scope-nya adalah local gitu ya, tapi kita bisa punya definisi global, tapi walaupun di beberapa kasus kita menyarankan untuk global variable itu dimatikan dan tidak lagi digunakan. Anda bisa punya static variable, which is itu adalah sebuah variable yang hidup atau sama value-nya across all instances of the same class gitu ya. You can be variable of a variable gitu ya. Kalau kita bicara $A is hello, maka $A adalah world, itu artinya adalah $halo gitu ya, akan di-assign sama world. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya $halo ini adalah sebuah variabel yang berbeda dengan $A. Kalau $A kan sebuah variabel yang nilainya halo. Kalau $A itu artinya adalah $halo yang nilainya adalah world ya. Jadi teman-teman harus lihat di sini kapan sebuah literal itu dianggap sebagai nama fungsi, kapan itu literal dianggap sebuah assignment terhadap sebuah variabel atau nama. Nah, ini adalah predefined variable yang dipakai oleh Anda ketika Anda memprogram web. Ada $request untuk mengambil variabel HTTP request, jadi yang ada di atas. $get itu untuk get parameter, post untuk parameter, files untuk file yang diupload, sessions juga seperti itu, cookies, dan yang terakhir
Dua terakhir adalah terkait dengan env, itu adalah yang mengambil value dari environment variable gitu ya, dan $server adalah mengambil dari variable server. Untuk input yang biasa kita consider adalah kalau kita pengen parameter dari URL, kita bisa pakai $get atau $request. Kalau dari form handling, kita biasanya pakainya adalah $post atau $request atau files. Cookies kita bisa akses untuk data ataupun nilai yang ada di $sessions untuk yang ada di session variable. Kita bisa lihat ini dipegang oleh user, ini dipegang oleh user, ini ada di server. Atau Anda juga bisa melakukan input data berdasarkan file text yang ada dengan fopen lalu di root terus, ataupun melakukan input data dari nilai yang ada di dalam database, dan tentunya Anda harus melakukan select terlebih dahulu untuk meretrieve data tersebut untuk dilakukan operasi di sisi server. Untuk mengeluarkan data, Anda bisa saja melakukan echo. Nah, ini teks apa yang kamu echo, termasuk juga ketika Anda meng-generate konten untuk HTML. Bisa saja outputnya adalah dalam bentuk images, ataupun dalam bentuk file yang ditulis, ataupun dalam bentuk cookies, atau itu tadi variable session yang ditulis gitu ya, yang nanti akan dimanfaatkan untuk eksekusi seperti halnya tadi. Lalu Anda juga bisa melakukan output dengan melakukan dari database query. Ini sekedar contoh simple bagaimana Anda punya sebuah form gitu ya. Anda melakukan apakah sebuah form ini jaket harus diedit atau di delete, sepatu harus diedit atau di delete, lalu Anda punya sebuah PHP go.php gitu ya. Kalau kita bicara kenapa kok kode ini sama dengan banyak nama ini, oke, kita bilang kalau actionnya apa, ID-nya mana, maka harus dilakukan ya apa. Kalau actionnya edit harus dilakukan seperti ini, kalau actionnya delete harus dilakukan seperti ini. Dan ini contoh adalah bagaimana Anda menghandle sebuah input di PHP dokumen. Kalau Anda lihat lagi, lanjut lagi adalah kalau Anda dealing dengan post bagaimana. Ini adalah post dokumen. Tolong diperhatikan di sini ada sebuah variabel namanya jenis, tapi value-nya berbeda. Itu yang laki-laki atau perempuan. Sehingga ketika Anda pakai di sini Anda ambil nilai nama dan Anda ambil nilai jenis di sini. Lalu Anda lakukan pemrosesan di bawahnya. Oke. Jadi kita menghandle. Jadi tidak terlalu berbeda dengan yang get. Yang berbeda hanya nama argumennya sama nama variabelnya saja. Bagaimana kalau kita memanfaatkan input dari cookies? Ini juga bisa seperti ini. Jadi Anda punya sebuah login.html, Anda punya login.php. Ketika orang login ditampilkan halaman ini, lalu dia melakukan login, artinya dia akan jalan ke sini. Oke. Anggap aja ini benar, kalau salah dia diredirect ke login.html gitu ya. Kalau benar bagaimana? Maka kalau benar Anda akan lakukan sesuatu. Nah, yang menjadi menarik adalah di halaman ini ketika dia login, dia akan mengakses server site-nya adalah yang ini. Apa yang dilakukan sama dia? Yang dilakukan sama dia adalah ngecek usernya apa, passwordnya apa, lalu dicek valid atau tidak, lalu melakukan set cookies. Nah, set cookies ini dipakainya kapan? Pada waktu login data, pada waktu semua halaman itu di load, mereka akan ngecek apakah cookiesnya, loginnya itu sudah true atau belum. Nah, tapi ini bukan contoh yang bagus ya. Ini cuma hanya ilustrasi bagaimana Anda memanfaatkan cookie, karena harusnya login atau tidak itu bukan state yang disimpan di cookies, tapi state yang disimpan di server side ya, macam-macam mekanismenya, karena akhirnya user tidak bisa dengan mudah mengupdate. Kalau ini kan dia bisa mengubah dengan update, harusnya dengan session ataupun ditaruh di database atau state-state yang lainnya. Lanjut lagi, kita lihat bagaimana input kalau kita pakai session, sama halamannya seperti ini. Ini contoh yang lebih benar ya. Anda punya login, terus kalau dia sudah passwordnya sudah oke, maka sessionnya di start, maka Anda set lagi di session atributnya bahwa loginnya adalah nama user ini. Jadi kalau nanti kemudian hari ada orang mengunjungi website yang ada di bawah ini, pertama kali dia akan ngecek sudah ada belum nih servernya. Kalau sudah ada, maka langsung ditampilkan yang di bawah ini. Kalau nggak ada, maka diredirect ke login.html. Selanjutnya Anda bisa memanfaatkan file. Nah, ini kita punya sebuah contoh
di mana Anda menulis ke dalam file dengan file writernya seperti ini, datanya adalah ada 3 yang habis itu di close. Ketika Anda mau melakukan data, instead of Anda mengambil data dari request atau mengambil data dari database, Anda bisa saja mengambil data dari sebuah file dan lakukan operasi yang ada di bawah. Oke, tapi Anda harus tahu bahwa dengan cara melakukan seperti yang di atas, maka Anda punya line per line, tapi habis begitu di print sudah dibuang. Tapi kalau kalian mau memanfaatkan isi file dengan lengkap, maka harusnya kalian bisa saja memanggil bahwa file nama ini ditaruh get content dengan isi file. Tapi kamu harus hati-hati, perhatikan nama file ini sebagian besar. Karena begitu Anda file get content, maka nilainya akan pindah ke dalam file tersebut. Dan bisa saja itu terlalu besar untuk maksimum variabel dari sebuah variabel di PHP yang ada di dalam konfigurasi HTTP daemon. Ini contoh yang lain ketika Anda melakukan operasi dengan database query. Anda pertama menyiapkan query-nya apa gitu ya. Lalu Anda membuat sebuah koneksi gitu ya. Ini koneksinya seperti koneksinya adalah seperti ini, database-nya ini gitu ya. Lalu ini query-nya, habis itu query-nya akan diambil nih namanya. Oke. Diambil satu persatu sampai kapan? Sampai result-nya adalah 0. Oke. Dan jangan lupa setelah itu selesai dia dilakukan yang namanya MySQL close agar jumlah koneksi ke database itu tidak membengkak, dan karena setiap kali Anda membuka sebuah halaman Anda itu seolah-olah melakukan koneksi, dan pastikan begitu Anda sudah selesai ya Anda sudah langsung koneksi aja. Koneksi itu langsung kamu buang sehingga bisa dimanfaatkan oleh subsequent request. Selanjutnya berikutnya bagaimana Anda mendealing dengan images. Oke. Nah, images ini sebenarnya sama, Anda punya sebuah red, green, dan ini sebagai template. Yang dilakukan adalah saya gambar rectangle, saya gambar ellipse, saya gambar polygon, saya nulis sebuah image-nya saya tulis di dalam GIF, habis itu image tersebut yang ada di dalam memori saya buang, sehingga jadilah gambar seperti ini. Ini kita bicara adalah ini gambar langsung di PHP. Jadi tidak lalu ada sebuah file dengan gambar seperti itu, nggak ada, tapi gambarnya benar-benar di-create secara online gitu ya, di server dengan cara menjalankan script dan menghasilkan sebuah image GIF tadi. Oke, jika ada, kita lanjut lagi ke statement berikutnya adalah bagaimana ada PHP itu berjalan. Jadi ada dua model gitu ya, PHP executions. Yang pertama adalah menggunakan Apache HTTPD, dengan dimana kita bisa bilang bahwa sebenarnya request itu dihandle oleh, jadi ada istilahnya proses driven approaches gitu ya. Jadi sebuah request itu dihandle sebuah proses gitu ya. Jadi create a new thread, kamu handle request tersebut gitu ya. Nah, ini prosesingnya lebih menarik karena yang pertama menarik karena akhirnya satu proses dengan proses yang lain adalah isolated, seperti halnya sebuah request satu dengan request yang lain itu isolated. Tapi yang menjadi tantangan adalah jumlah prosesor atau jumlah resources yang dikonsumsi jadi luar biasa besar. Artinya karena bisa saja Anda punya long running request kayak menselect ke dalam database, itu artinya adalah proses tersebut tidak bisa segera dipakai oleh subsequent request untuk menghandle karena lagi nunggu query ke database belum selesai semuanya. Lalu muncul yang lebih modern atau lebih terakhir yaitu Nginx, di mana modelnya adalah event driven atau asynchronous non-blocking. Nah, ini yang menjadi menarik adalah ketika ada sebuah request dari luar, maka sebenarnya akan diassign sebuah worker gitu ya untuk menghandle request tersebut. Jadi, yang menarik adalah begitu request tersebut blocking gitu ya, maka request yang di depan untuk menerima tadi, karena dia non-blocking, dia sudah siap untuk menerima request subsequentnya tanpa harus nunggu. Nah, sehingga hal ini menjadi menarik karena akhirnya seolah-olah dengan spek yang sama jumlah koneksi yang bisa diterima jadi lebih banyak. Karena apa? Dia nggak nunggu gitu. Begitu dia melakukan eksekusi ke worker, dan eksekusi workernya let's say lagi lame, ya sudah, saya ready dengan query berikutnya atau request berikutnya gitu ya. Jadi
tidak blocking, tidak nungguin sampai request yang pertama itu selesai baru dia bisa memproses request yang kedua. Jadi biasa saja request pertama karena dia lama ya sudah ditanyakan, sembari dia nunggu dia bisa mengerjakan request kedua, nanti akan ada yang namanya event lagi. Begitu request pertama selesai, maka otomatis si thread yang atau si ya thread ya, yang bertugas untuk menghandle lagi atau ada callbacknya, maka otomatis dia kembali lagi melanjutkan remaining task dari mana request yang tadinya di selat antriannya atau request yang pertama yang tadi karena dia long running proses, maka non blocking framework lah yang mendahulukan request kedua dan subsequentnya. Ini menjadi luar biasa karena dengan spek yang sama seolah-olah server itu punya kemampuan yang lebih gitu ya, tapi bukan karena jumlah kecepatan dan kawan-kawan, itu tadi sembari nunggu mereka mengerjakan yang lain. Jadi optimization idle time itu jadi relatif rendah. Ini ada beberapa hal yang menarik yang teman-teman perlu pahami gitu ya ketika kita bicara di PHP 7 gitu ya, terkait dengan yaitu dari PHP 7 itu sangat cepat gitu ya, dan Anda punya strict options untuk membuat sebuah PHP itu strict, dan ada beberapa operators kayak spaceship sama null collisions script itu yang hanya muncul atau hanya ada di dalam PHP 7 dan belum ada di PHP 2. Nah, ini gunanya apa? Kita bisa lihat gini, di sisi sebelah kanan bagaimana Anda mendefinisikan sebuah functions gitu ya, dan bagaimana Anda melakukan collaging ketika sebuah function itu terlalu bertele-tele dan sehingga tapi membuat itu menjadi lebih kecil. Lebih kecil ini punya serve banyak proses ya. Artinya HTTP interpretermu nggak membutuhkan memori yang besar di dalam interpretasi, itu satu hal. Dan ada beberapa orang berpendapat bahwa membuat simplified version dari sebuah kode PHP itu beneficial untuk mereduce kompleksitas executions in addition to unnecessary resource atau memory consumption. Jadi kayak diet lah seperti itu. Operationnya ada spaceship sama null collisions gitu ya, yang membuat itu bisa kode Anda menjadi lebih pendek, lebih pendek sehingga lebih mudah harapannya ketika dilakukan pembacaan. Oke. Selamat belajar PHP gitu ya, dan jika ada pertanyaan terkait dengan PHP atau server side in general, please write me a message. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.